Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Nah, untuk pemberian gaji dan tunjangan P3K ini sudah diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021 ya teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman, ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 yang mengatur tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, kita langsung saja cek teman, isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Nah, ini dia teman, pada bab 3 yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran, dan syarat pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagian ke-1, gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 7, kita lihat yang ayat 1. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B diberikan kepada P3K yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran gaji induk. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Nah, jadi ini dibayarkan teman-teman, dibayarkan ataupun dilakukan yaitu pada hari pertama ataupun hari kerja pertama setiap bulan untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Kemudian ayat yang ketiga, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, jadi ini jika ada kondisi tertentu ya teman, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ini tidak dilakukan pada hari pertama ataupun hari kerja pertama setiap bulan. Ini jika ada kondisi tertentu. Kemudian ayat yang keempat, pembayaran gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak ditanggung oleh instansi daerah. Nah, jadi untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K ini dikenakan pemotongan pajak penghasilan ya teman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan ini tidak ditanggung oleh instansi daerah alias ditanggung oleh masing-masing pegawai. Jadi seperti itu. Kemudian pasal yang ke-8, gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 besarannya didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan. Nah, jadi untuk gaji P3K ini disesuaikan dengan masa kerja dan golongan ya teman. Dan untuk P3K yang berijazah S1 maka ini masuk dalam golongan 9. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Kemudian ayat yang ketiga, pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pembulatan sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto guna memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran. Kemudian pasal 9 ayat ke-1, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Nah, jadi untuk tunjangan ini sama ya teman, sama dengan yang diberikan kepada PNS. Kita lihat yang ayat kedua, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Nah, jadi ini teman, yang pertama yaitu tunjangan keluarga, yaitu suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Kemudian tunjangan pangan atau beras. Kemudian yang ketiga, tunjangan jabatan struktural. Dan yang keempat, tunjangan jabatan fungsional. Dan yang kelima adalah tunjangan lainnya. Nah, jadi itu dia teman, tunjangan yang nantinya akan diterima oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian pasal 10, tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf A terdiri atas tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Nah, jadi ada dua teman, ada dua tunjangan suami atau istri dan juga tunjangan anak. Kemudian ayat yang kedua, tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk satu suami atau istri P3K yang sah.
Kemudian ayat yang ketiga, tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan ataupun pernikahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah atau akta perkawinan yang mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, jadi ini terhitung ya teman, terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K ini melaporkan perkawinan ataupun pernikahan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau surat nikah ataupun akta perkawinan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau suami istri meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta perceraian atau putusan perceraian dari pengadilan atau surat keterangan kematian. Nah, jadi ini akan diberhentikan ya teman, akan diberhentikan apabila suami atau istri ini bercerai ataupun meninggal dan dibuktikan dengan akta perceraian dan juga surat keterangan kematian. Kemudian ayat yang kelima, dalam hal suami atau istri P3K berstatus sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau P3K, tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Nah, jadi ini jika suami atau istri ini sama-sama berstatus PNS ataupun P3K, maka ini hanya diberikan kepada salah satu ya teman, suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian pasal 12, ayat yang ke-1, tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, jadi ini untuk yang tunjangan anak. Kemudian ayat yang kedua, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada P3K dengan ketentuan, yaitu paling banyak untuk 2 orang anak. Nah, jadi paling banyak 2 orang anak dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Jadi seperti itu untuk ketentuan tunjangan anak. Kemudian ayat yang ketiga, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diberikan tunjangan anak dengan ketentuan, yaitu belum pernah menikah, kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, dan yang ketiga secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas usia 21 tahun. Nah, jadi ini ketentuannya teman, ketentuan bagi anak yang akan diberikan tunjangannya, yaitu belum pernah menikah, kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, dan juga secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas usia 21 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling singkat 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus. Nah, jadi untuk batas usia tunjangan anak ini bisa diperpanjang ya teman, bisa diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun apabila anak tersebut ini masih sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang kelima, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada bulan berikutnya sejak P3K melaporkan kelahiran anak atau pengangkatan anak yang dibuktikan dengan yang pertama yaitu akta kelahiran atau putusan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan. Kemudian yang B, surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Kemudian yang C, surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus. Kemudian ayat yang ke-6, tunjangan anak khusus bagi anak tiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diberikan pada bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah atau akta perkawinan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, jadi ini untuk yang tunjangan khusus anak tiri. Kemudian ayat yang ke-7, tunjangan anak bagi anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diberikan untuk paling banyak 1 orang anak dan hanya diberikan kepada P3K yang sudah menikah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A. Nah, jadi ini untuk yang anak tiri. Kemudian ayat yang ke-8, pembayaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila. Nah, jadi ini tunjangan anak akan diberhentikan apabila, kita lihat yang pertama, anak kandung atau anak tiri atau anak angkat telah mencapai batas usia 21 tahun dan tidak mendapat surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Yang kedua yaitu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat telah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Kemudian yang ketiga, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat telah memiliki penghasilan sendiri. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari P3K yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Nah, jadi itu dia teman, sebab-sebab
tunjangan untuk anak ini akan diberhentikan. Kemudian pasal 13 ayat yang pertama, tunjangan pangan atau beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf B diberikan dalam bentuk uang atau beras kepada P3K beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan. Kemudian tunjangan pangan atau beras dalam bentuk uang atau beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebanyak 10 kg setiap jiwa per bulan untuk P3K dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan. Kemudian yang ayat ketiga, besaran harga pangan atau beras untuk pembayaran tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan pangan. Kemudian pasal 14 ayat yang pertama, tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang. Nah, jadi ini untuk yang tunjangan struktural. Kemudian ayat kedua, tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan, penandatanganan perjanjian kerja dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Nah, jadi untuk yang pasal 14 ini berkaitan dengan tunjangan jabatan struktural. Kemudian kita lanjut ke pasal 15 ayat pertama, tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D diberikan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan pengangkatan P3K dan perjanjian kerja. Kemudian ayat kedua, tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kerja dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Nah, jadi untuk pasal 19 ini mengatur mengenai tunjangan yang jabatan fungsional. Kemudian kita lanjut ke pasal 16 yaitu tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf E diberikan setiap bulan kepada P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Kemudian ayat kedua, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi untuk pasal 16 ini mengatur mengenai tunjangan lainnya yang diberikan setiap bulan kepada P3K. Nah, jadi itu dia teman untuk teknis pembayaran gaji dan tunjangan untuk P3K di instansi daerah baik itu di provinsi, kabupaten, atau kota. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.